Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk bertobat kepada Allah. Dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan kita genggam erat, kita pegang erat ketakwaan itu sampai ajal menjemput kita.
Berkenaan dengan ketakwaan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-82 Allah berfirman, Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak tercampur imannya dengan kesyirikan, dengan hal-hal yang menduakan Allah, maka bagi mereka Allah berikan ketenangan, keteduhan, kebahagiaan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini penting nih, ternyata kunci agar hidup kita tenang, hidup kita nyaman, ya, hidup kita dalam keteduhan, hidup kita dalam kebahagiaan adalah beriman sepenuhnya kepada Allah. Salah satu, ya, yang bisa mengurangi keimanan kita, ya, yang bisa mencampur keimanan kita dengan kesyirikan itu adalah bersandar, bergantung, dan berharap kepada selain Allah. Tuh. Ya. Dan konsekuensinya apa? Kalau kita bersandar, bergantung, dan berharap kepada selain Allah, siap-siap, ya, hati kita, hidup kita menjadi galau, susah, rumit, kecewa, ya, penuh kemarahan, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah sudah jaminkan itu. Jadi kalau sekarang hidup kita terasa, ya, kok hidup kita terasa galau, hidup kita terasa tidak nyaman, terasa macam-macam, periksa iman kita. Jangan-jangan di hati kita, ya, meskipun kita menyatakan beriman, tapi terselip di hati kita rasa bersandar, rasa bergantung, rasa berharap kepada makhluk. Padahal makhluk ciptaan Allah itu bersifat fana, pasti berkurang, ya, pasti hilang, bisa berpaling, ya, bisa ghosting, ya, pasti itu berubah. Tidak bisa, tidak. Siapa yang mau kita andalkan? Jadi kalau ada bapak-bapak mungkin yang seumur saya, apalagi yang lebih tua maupun yang lebih muda, menyandarkan harapan masa tuanya kepada anaknya, siap-siap tuh. Hati. Kenapa? Anak bisa pergi. Sahabat saya baru selesai 2 tahun wafat. Ada yang, mohon maaf, tetangga saya juga sama. Ya. Kenapa? Bisa hilang. Mending kalau wafat, mungkin hati tidak terlalu tercabik-cabik. Kalau dia menjadi anak yang melupakan kita, bukankah hati kita lebih tercabik-cabik? Jangankan di akhirat, hari ini saja dalam kehidupan di dunia ini dipastikan kalau kita bersandar, kalau kita bergantung, kalau kita berharap kepada makhluk, pasti tunggu, ya, kapan hati kita remuk. Jadi jangan mulai hari ini kalau bersandar, kalau bergantung, kalau berharap hanya kepada Allah. Bukankah di setiap waktu, ya, kita menyatakan hal itu, ya, kita menyatakan, menegaskan itu dalam sholat, ketika kita Allahu Akbar, ketika kita bertakbir, bukankah kita menyatakan bahwa Allah yang maha besar, sehingga apa? Seluruh makhluknya itu kecil, termasuk masalah-masalah yang kita Bukankah kemudian di dalam surah Al-Fatihah, ya,
kita menegaskan berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya bersumpah. Itu harusnya gitu di hati kita. Ketika baca ayat itu, di hati kita itu hadirkan rasa, ya Allah, saya bersumpah kepadamu bahwa hanya Engkaulah yang saya sembah dan hanya kepadamulah saya mohon pertolongan. Dan ini ada surah favorit saya dan banyak juga favorit yang lain-lainnya yang kalau mau tidur saya baca 3 kali agar bisa mengkhatamkan Quran. Di dalam surah Al-Ikhlas itu jelas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung. Setiap waktu, setiap saat kita menegaskan itu. Alangkah menyedihkan kalau kemudian di dalam perbuatan kita menyalahi apa yang kita ucapkan. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, berharap, bersandar, bergantunglah hanya kepada Allah. Insya Allah, ya. Doa kita, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar terpenuhi. Jadi itu kunci pemenuhan doa kita, minta kepada Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hidup yang baik di dunia, yang bahagia di dunia, dan hidup yang baik di akhirat, yang bahagia di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka, dari kepedihan hidup. Kuncinya jaga iman, hanya berharap, hanya bersandar, hanya bergantung kepada Allah. Aku li kali hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum min kulli dzanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, sekali lagi dari mimbar ini saya mengajak, mari kita bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dicintai Allah, sekali lagi sebelum khutbah ini saya tutup dengan doa. Khutbah kedua ini saya mengingatkan, ayo mari sama-sama, ya, kita latih, kita kuatkan, ya, hati kita, diri kita, ya, agar hanya berharap kepada Allah, hanya bersandar dan bergantung kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak dalam amarah, ya. Supaya hati kita tidak bersedih. Kenapa? Karena kita bergantung kepada Zat, ya, yang mengurus kita dari waktu ke waktu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia mengurus dari waktu-waktu. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak mungkin meninggalkan kita, tidak mungkin menyakiti kita, tidak mungkin membuat kita sedih, tidak mungkin menyulitkan hidup kita. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau ingin sesuatu, cukup menyatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Dan kita diingatkan, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ya, dia bilang, ya, saya sudah mengalami
beragam kepahitan di dalam kehidupan. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang hatinya terus bersandar, terus bergantung, terus berharap kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Ghaffar yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa para eyang-eyang kami, ampunilah dosa para mertua kami. Ya Allah, untuk mereka yang telah wafat, jadikanlah tempat peristirahatan mereka menjadi salah satu dari taman-taman surga-Mu. Untuk mereka yang masih hidup, ya Allah, jadikanlah masa tua mereka masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak keturunan kami, rawat kami, jaga kami, lindungi kami, muliakan dan bahagiakan hidup kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para orang tua kami, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak keturunan kami di surga-Mu. Jangan pernah pisahkan kami, jangan pernah pisahkan kami. Izinkanlah pula kami berkumpul dengan Nabi-Mu, kekasih-Mu dan Rasul-Mu, dan izinkanlah kami bertemu dengan-Mu, ya Allah. Ya Razzaq yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah kami dengan rezeki yang barokah. Ya Syafi yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah segala penyakit hati yang ada di dada kami maupun penyakit yang ada di badan kami. Limpahkanlah kami dengan kesehatan prima, jauhkanlah kami dari pikun. Jadikanlah masa tua kami masa tua yang menyenangkan, dan wafatkanlah kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah yang mudahkan segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami. Yang melapangkan jalan-jalan kebaikan, lapangkanlah jalan kebaikan bagi kami. Ya Allah, untuk saudara kami, kerabat kami, sahabat kami, tetangga kami yang hari ini sedang sakit, sembuhkanlah. Yang hari ini sedang sulit, mudahkanlah. Yang hari ini sedang sempit, lapangkanlah. Tolong mereka, tolong mereka, tolong mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.